Shalom sahabat-sahabat GPB, dimanapun Bapak Ibu dan saudaraku berada. Kiranya Bapak Ibu dan saudaraku berada dalam kasih sayang dan lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudaraku, saat ini saya Pendeta Valentinus Harrison Hengkesa hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kita bersama, yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-20. Namun marilah kita datang kepada Tuhan memohon bimbingan dan penyertaannya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai dan memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah segala persoalan pergumulan, Tuhan tetap ada bagi kami, memampukan kami dan menguatkan kami. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh mengurapi, memberkati kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hidup kami penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan kami juga dikuatkan oleh kebenaran firman. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu. Dengan kerendahan hati kami, juga dengan segala keterbatasan yang kami alami saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPB, kitab 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-20 menyatakan demikian. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat GPB, kita pernah mendengar satu kalimat yang sering diucapkan. Jikalau kita ingin menguji karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Kembali saya menyampaikan, ada kalimat yang sering kita dengar yang mengatakan, jika ingin mengetahui tentang karakter sesungguhnya seseorang adalah dengan memberikan dia kekuasaan. Sahabat-sahabat GPB, pada dasarnya dalam pembacaan kitab 1 Samuel, teristimewa dari 1 Samuel pasal 8 sampai di pasal 9 ini, kita bisa memahami bersama bahwa ternyata bangsa Israel itu mereka memaksa kepada Nabi Samuel agar mereka diberikan raja yang memimpin mereka sama seperti dengan bangsa-bangsa lain. Itu keinginan dan kehendak orang-orang Israel yang mereka sangat paksakan kepada Samuel. Lalu Nabi Samuel, ia pun datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan orang-orang Israel tersebut. Nah, sahabat-sahabat GPB, kita ketahui bersama di pasal 9 itu dijelaskan bagaimana Tuhan Allah menyampaikan kepada orang-orang Israel lewat Nabi Samuel, berikanlah mereka raja seperti yang mereka inginkan dan harapkan. Bahkan di pasal 8 itu dijelaskan juga, namun beritahukan kepada mereka apa yang akan menjadi hak dari seorang raja. Nah, sahabat-sahabat GPIB, sebenarnya Saul dia tidak memahami kalau dia ternyata adalah seseorang atau sosok yang saat itu layak dan pantas di mata orang Israel untuk menjadi raja. Bahkan juga dia sangat berbeda dengan orang-orang Israel saat itu,
karena dia memiliki perawakan yang elok, dia tinggi dan gagah, sehingga manusia memahami bahwa orang-orang Israel saat itu ya mereka setuju-setuju saja kalau Saul nantinya menjadi raja. Sahabat-sahabat GPIB, sehingga akhirnya di pasal 9 ini mau menjelaskan bagaimana perjumpaan antara Saul dengan Nabi Samuel yang saat itu ditunjuk oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Saul. Nah, akhirnya lewat kisah keledai yang hilang dari ayah Saul, maka ayah Saul meminta untuk Saul bersama bujangnya pergi mencari keledai betina itu. Saul berkeliling kemana-mana di daerah tersebut, yang akhirnya selama 3 hari Saul tidak menemukan bersama bujangnya itu di mana keledai itu. Namun di pasal 9 ayat 20 dalam bacaan kita ini dijelaskan bahwa ternyata Samuel, nabi yang saat itu, mengatakan kepada Saul, dia mengatakan, adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Jadi dalam bacaan ini mau menjelaskan bahwa Samuel mengatakan kepada Saul bahwa keledai-keledai itu sudah diketemukan, jadi tidak perlu lagi khawatir. Hal pertama ini mau disampaikan bahwa kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita lebih mengandalkan kekuatan kita lebih mengandalkan pikiran kita. Sama seperti Saul dan bujangnya. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka. Namun pada pasal ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa bujangnya itu meminta Saul untuk pergi kepada pelihat, yaitu Nabi Samuel ini, untuk mendapatkan informasi tentang keledainya atau petunjuknya. Nah, sahabat-sahabat GPIB, pada kisah ini akhirnya diketemukanlah antara Nabi Samuel dengan Saul. Tetapi dalam percakapan itu juga dijelaskan oleh Samuel bukan hanya berbicara mengenai keledai, tetapi Samuel juga memberikan satu indikasi kepada Saul saat itu dengan mengatakan, tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluarga? Saul sama sekali tidak memahami dan tidak mengerti. Bahkan dalam ayat 21 dikatakan oleh Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Nah, sahabat-sahabat GPIB, dari hal ini kita bisa memahami bahwa ternyata Saul sampai saat itu dia belum memahami kalau dia nantinya akan diurapi dan menjadi seorang raja pertama bagi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Sahabat-sahabat GPIB, sehingga firman Tuhan hari ini dia mau menyapa kita bersama. Dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan, dalam keterbatasan, kadang-kadang kita memiliki sikap yang sungguh rendah hati. Kadangkala kita merasa kita tidak berharga. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki status dan kekuasaan, maka di saat itulah sebenarnya kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita taat? Apakah kita setia kepada Tuhan atau sebaliknya? Hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Saul ke depannya. Ketika ia boleh menjadi raja, maka ia tidak memiliki sikap yang rendah hati ketika ia pertama kali berjumpa dengan Nabi Samuel. Tetapi justru sebaliknya, dia
melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, bahkan kekuasaan yang dimilikinya, jauh daripada harapan Tuhan. Nah, sahabat-sahabat GPB, maka firman Tuhan ini dia mau menyampaikan bagi kita semua. Mari kita sadari hidup kita masing-masing. Sadar menyadari bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya dan sahabat-sahabat GPB adalah orang-orang yang dihadirkan oleh Tuhan dalam dunia ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita diberikan status, kita diberikan jabatan, kita diberikan kekuasaan, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi hanya semata karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga itu semua ada pada kita. Maka biarlah apa yang sudah kita miliki, janganlah kita keluar dari rancangan Tuhan. Apapun status, apapun jabatan yang kita miliki, tetaplah kita rendah hati, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya saya dan sahabat-sahabat GPB dimanapun kita berada, kita dipakai Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita dituntun Tuhan, kita dibimbing Tuhan. Asalkan saya dan sahabat-sahabat GPB mau tetap taat, mau tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah manusia memandang apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Diberkatilah kami semua, bahkan sahabat-sahabat GPB dimanapun kami berada. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami usahakan dan kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara kami yang saat ini sedang terbaring dalam kelemahan tubuh mereka, dalam sakit penyakit yang mereka derita baik di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga lewat firman ini, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan pengharapan, yang akhirnya kami semua mampu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mampu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami berdasarkan akan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan dan harapan kami di atas rancangan Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan bagi kami umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Biarlah doa kami saat ini dan perenungan firman-Mu itu boleh selalu tinggal dalam kehidupan kami, menuntun membimbing kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPB dimanapun Anda berada, kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita selalu merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Sampai jumpa.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.